Apa betul, apa ada bohong, ada hoax? Belanda sudah mengeluarkan buku kepada masyarakatnya, dibagikan gratis. Langkah persiapan kalau terjadi perang dunia. Sudah diwawancarai dalam podcast seorang perempuan Indonesia yang ada di Belanda. Pemerintah Belanda sudah mengeluarkan buku. Isi bukunya adalah persiapkan genset dari sekarang, karena listrik akan mati karena ditembak oleh rudal. Lalu kalau punya genset, belilah minyak solar beberapa liter untuk persiapan. Beli roti gandum, tepung gandum banyak-banyak. Siapkan makanan kaleng karena akan ada mati listrik dan kita tidak bisa macam-macam. Masyarakat panik, masyarakat nggak bisa tidur, masyarakat kena insomnia. Tapi kita sampai hari ini tidak ada cemas, tidak ada takut, tidak ada khawatir. Orang barat kena depresi, anxiety, stres, bunuh diri, ketakutan, nggak bisa tidur malam, kena penyakit insomnia. Orang kita baru ngelihat khotib naik mimbar tidur. Kenapa kita tidak cemas? Kenapa kita tidak takut? Kenapa kita tidak khawatir? Huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Ketenangan itu letaknya bukan di harta. Ketenangan itu, kenapa Ustadz waktu nyebut harta ke sana? Ya ada mobil parkir. Ketenangan itu letaknya bukan di wanita. Ketenangan itu letaknya bukan di Toyota. Ketenangan itu bukan di tahta. Ketenangan itu letaknya di lubuk hati yang paling dalam. Bagaimana hati bisa menjadi tenang? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir maka hati menjadi tenang. Ibadah harta sodako, ibadah lisan solawat, ibadah badan solat, ibadah telinga dengar ceramah Ustadz Somad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang membuat kita tenang ini adalah ibadah. Siapa yang jamin? Allah. Falya'budu rabb hadzal. Banyak-banyak beribadah. Kalau banyak beribadah, apa balasan Allah? Allah balas dua. Alladzi at'amahum. Kalau lapar dikasih makan. Apa makanannya? Ketupat kandangan. Apa makanannya? Soto Banjar. Apa ikannya? Haruan. Alladzi at'amahum min ju'. Kalau lapar dikasih makan. Kalau takut, kalau cemas, kalau ngeri, kalau galau, wa amanahum. Amanah, diberikan rasa aman. Min khauf, dari rasa takut. Orang kalau sudah ketakutan karena sering ditagih hutang, mendengar suara klakson sepeda motor mencret. Kenapa? Trauma sama debit kolektor. Setiap melihat muka orang seram, pucat. Padahal dia baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang bisa menenangkan hati kecuali zikir kepada Allah. Makanya majelis kita malam ini adalah majelis zikir. Makanya laki-laki dengan perempuan nggak dicampur, karena majelis kita majelis zikir, majelis kita majelis solawat. Di mana-mana kalau saya tausiah itu majelisnya cuma ada dua, sebelah kiri perempuan, sebelah kiri laki-laki. Tapi teratai bersolawat beda. Kiri perempuan, kanan perempuan, tengah laki-laki. Kalau mertua bertanya, bilang sepupu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketawa malah anak kecil, kayak paham aja. Kita doakan anak kita jadi anak yang soleh-solehah semua. Jadi kunci ketenangan hati orang Banjarmasin, Banjarbaru, masyarakat ini adalah karena mereka yang sudah selalu membiasakan diri berzikir. Ustaz Somad, kata Ustaz Hatta, nanti kita pergi ke rumah jamaah,
Terus saya heran, di rumahnya ada gambar Habib Umar bin Hafiz, ada gambar Abah Guru. Ini rumah apa? Ini majelis Pak Ustadz. Ternyata orang Banjar buat majelis itu tidak mesti di masjid, mereka buat majelis di rumah. Kemarin kami ke Tamiang Layang, itu ruko di pinggir jalan, rame. Saya tanya, ini apa? Ini majelis Ustadz. Oh, baru saya paham kenapa waktu haul Abah Gurus kumpul bisa berkumpul jutaan orang. Ternyata mereka sudah membinanya majelis kecil-kecil, majelis. Pada puncaknya setahun mereka berkumpul bersama. Jadi orang yang di luar sana bingung, dia kok bisa orang berkumpul sebanyak itu. Ternyata sudah ada majelis. Anak kecil terbiasa memuliakan habaib dan ulama, bersolawat. Tapi zikir, kata Ustadz, ini kan solawat. Tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir, solawat zikir. Maka ketika orang bersolawat simtud durar, solawat maulid habsyi, zikir ratib al-haddad, ratib al-attas, itu semua adalah maknanya zikir. Karena ketika sedang bersolawat, kita mengingat Allah, mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bisa menahan mata saya supaya nggak lihat ke sana, lihat kemari. Bagaimana caranya menahan mata? Pejam mata. Saya bisa menahan telinga saya supaya nggak mendengar apa-apa. Gimana caranya? Ambil kapas, sumbat. Saya bisa menahan tangan saya supaya nggak kesana kemari. Tapi saya tidak bisa menahan pikiran saya untuk memikirkan sana, mikirkan sini, mikirkan sana, mikirkan sini. Pikiran inilah yang paling jahat, itu pikiran ini. Saya nanya ke dokter, Pak dokter, ya, kenapa orang bisa kena asam lambung, asam urat, asam sulfat? Kenapa orang bisa naik darah tinggi, gula darah, jantung koroner? Apakah gara-gara kambing mengandung kolesterol? Salah Pak Ustadz, nggak ada kambing yang mengandung kolesterol. Yang benar adalah kambing mengandung anak kambing. Jadi sebetulnya salahnya di mana Pak dokter? Bukan salah cumi, bukan salah kepiting, bukan salah seafood, bukan salah kambing. Yang salah apa? Yang nakal itu pikiran. Pikiran itulah yang ketakutan, kecemasan, akhirnya gula naik, penyakit lambung naik, darah tinggi naik, asam urat turun ke kaki. Jadi yang salah itu sebetulnya pikiran Pak Ustadz. Oh gitu Pak dokter. Iya, itu kenapa orang gila itu sehat. Kenapa? Karena dia nggak mikir. Betul juga. Jadi kalau mau sehat berarti kita mesti, nggak ada saya ngomong begitu. Orang bisa menjaga kewarasannya, tetap waras, tapi pikirannya tidak berkata-kata kemana-mana. Apa yang membuat pikiran itu bisa tenang? Yang menenangkan hati dan pikiran adalah zikir. Maka ketika tadi guru kita membacakan simtud durar, kita bersolawat semuanya, saat itu pikiran kita tenang. Saya Pak Ustadz, kalau mata saya terbuka, pikiran saya nggak tenang, tutup. Karena kalau terbuka, melihat kawan, tutup. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah kunci yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Paman boleh meninggal, istri Khadijah meninggal dunia, orang Taif tidak bisa menolong, tapi ada satu yang maha menolong. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Teman ini ada dua. Yang pertama takut, yang kedua nakut-nakutin. Kalau teman kita takut, contohnya Nabi Muhammad SAW berada di gua Jabal Sur bersama dengan sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar ketakutan. Apa kata Nabi? La tahzan, jangan sedih, jangan cemas, jangan takut, jangan galau. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita.
Kalau ada teman takut, katakan jangan takut, Allah bersama kita. Tapi ada jenis teman yang kedua, dia bukan takut, dia nakut-nakutin. Siapa ini? Bani Israel. Apa kata Bani Israel menakut-nakuti Nabi Musa? Inna lamudrakun, inna lamudrakun. Itu Fir'aun sedang mengejar kita dari belakang. Kita akan tertangkap, kita akan tenggelam, kita akan mati. Apa jawab Nabi Musa? Kalla, tidak. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Allah bersama saya, tidak bersama kamu, bodoh. Maka untuk teman yang ketakutan, hilangkan takutnya, katakan Allah bersama kita. Tapi kalau dia tetap juga takut, Allah bersama saya, tidak bersama kamu, setan. Jangan, nggak boleh kasar-kasar begitu. Jadi kalau dia tetap ketakutan gimana Pak Ustadz? Ruqyah dia, takbir ke telinganya untuk mengusir hantu setan yang berbisik-bisik. Allahu Akbar, bisikan ke telinganya. Manusia ini kalau tidak di stop, dia akan terus bicara, ngomong terus. Saya sangka pesawat lewat, ada lampu, rupanya drone. Yang handphonenya ada senter, bisa dihidupkan lampunya. Itu nggak usah lama-lama, itu kan untuk diupload di TikTok. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilempar dengan batu, dilempar dengan kayu, dilempar dengan kotoran onta, lari bersembunyi di balik bukit. Ketika itu datang malakul jibal. Malak artinya malaikat, jibal artinya gunung-gunung. Ternyata gunung-gunung yang ada di seluruh dunia ini dijaga oleh malakul jibal. Datanglah ketika itu malakul jibal bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad SAW, tunjukkan dua bukit. Yang pertama Jabal Abi Qubais, yang kedua Jabal Qu'ayqi'an. Yang paling dekat dengan Ka'bah Jabal Abi Qubais, di belakang bukit Sofa Jabal Qu'ayqi'an di hadapannya. Akan kucabut dua bukit ini, kuratakan semua penduduk Taif. Apakah Nabi setuju orang Taif itu diratakan oleh malakul jibal? Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Itu kalau ceramahnya di TV ada iklan. Kalau di teratai berselawat nggak ada iklan. Lanjut saja. Kalau Tuhan pergi ke Madinah, jangan lupa beli kebab. Sudah lama saya tausiah, baru di teratai inilah kamera pakai jilbab. Luar biasa. Memang orang Banjar ini sangat religius. Jangankan orang, kamera pun berjilbab. Cuman nggak sesuai dengan lagu nasyid. Jilbab, jilbab putih. Dia jilbabnya hitam. Kamera syariah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa pelajaran dari sini? Datang malaikat Jibril alaihi salam ketika mereka melempar Nabi dengan kayu, dengan batu, kena kaki Nabi, berdarah kakinya, basah terompah sendalnya. Lalu kemudian malaikat Jibril berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya darah di kakimu itu menetes ke tanah, aku ratakan Taif itu dengan tanah, mati mereka, hancur mereka semuanya. Apakah Nabi mendoakan mereka supaya dihancurkan, dibinasakan? Tidak. Apa doa Nabi? Asallah an yukhrij min aslabihim man ya'budullaha wa la yushrika bihi syai'a. Ya Allah, lahirkan, keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan menyembah Engkau bertauhid dan tidak mempersekutukan Engkau dengan apapun. Doa Nabi dikabulkan atau tidak? Dikabulkan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Orang Taif itu sekarang 100% Muslim, tidak ada satupun yang tidak Islam. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran yang kedua, walaupun kita diusir, walaupun kita sedang kemalangan, walaupun paman kita meninggal, istri meninggal, orang melempar, tapi tetap tidak boleh mendoakan orang lain dengan doa yang jelek-jelek. Ya Allah, ampunkan aku kecuali tetangga. Kalau bisa masukkan dia ke neraka jahanam. Kenapa kamu doakan dia yang tidak baik? Hati saya sakit Pak Ustadz. Dia menyakiti kamu. Iya Pak Ustadz. Gimana dia menyakiti kamu?
mobilnya baru. Setiap dia lewat dia klakson, teng-teng, luka hati saya. Terus apalagi yang membuat kamu sakit? Rumahnya baru. Apalagi yang paling menyakitkan? Orang rumahnya baru. Bilang dia sepupu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belajar poin yang kedua dari Isra Mi'raj, jangan pernah mulut ini mengeluarkan yang tidak baik. Walaupun kita dalam keadaan terdesak, walaupun dalam keadaan kesulitan, kesusahan, kepayahan, kemalangan, meninggal, diusir, terluka, tapi tetap yang keluar dari mulut kita adalah yang baik-baik. Ini mau acara nisfu Sya'ban, lapangkan hati kita. Yattali Allah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, besok malam, malam nisfu Sya'ban, hari Senin, malam Selasa, Allah mengampunkan semua makhluknya. Mudah-mudahan kita termasuk yang diampunkan Allah. Amin. Illa kecuali ada dua kelompok. Yang pertama, li musyrikin musyrik. Apa ada orang Banjar yang masih nyembah pohon kayu? Nyembah batu? Nyembah hantu? Semuanya sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi ada yang nomor dua yang dikhawatirkan. Apa itu? Musyahin. Musyahin juga tidak dapat ampunan besok malam. Siapa itu musyahin? Orang yang belum berdamai dengan keluarganya, dengan tetangganya, bahkan suami istri, satu kasur dua mimpi. Pulang dari sini, jangan malu, jangan gengsi. Bapak yang pertama ngomong dengan ibu. Setuju, Bu? Bapak ngomong sama dia, hai bidadari surga. Apa? Aku bidadari? Iya. Tapi aku gemuk. Kau memang bidadari, tapi diturunkan dekat restoran. Ibu juga jangan gengsi. Mungkin laki-laki ini segan untuk berkata-kata. Memang laki-laki itu jarang ngomong. Ibu panggil dia. Hai laki-laki paling beruntung di dunia, yang sudah mendapatkan aku. Kalau dia tetap diam, ya ulang sekali lagi. Mudah-mudahan bapaknya baik, ibunya baik, anak-anaknya baik, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, berdamai. Bagaimana dengan tetangga, dengan grup Pak Ustadz? Ini kan masyarakat teratai, ini ada grupnya. Maka tinggal kirim kepada seluruh kawan-kawan yang ada di grup teratai. Aku mohon maaf, mau kalian maafkan, bagus, nggak maaf pun nggak apa-apa. Jangan begitu kalau mau minta maaf. Kita minta maaf ya, karena besok malam Allah ingin menurunkan rahmatnya. Aku nggak ingin terhalang masuk surga hanya gara-gara kamu, Besti. Mudah-mudahan kita punya kelapangan hati untuk memaafkan saudara-saudara kita, insya Allah. Alah, Ustaz Somad itu ngomong aja. Itu yang orang ngejek-ngejek Ustaz, yang buat foto Ustaz dirobek-robek, wajah Ustaz dibuat jelek, padahal memang jelek. Saya sudah lama memaafkan mereka. Ustaz nggak nuntut mereka ke polisi. Gimana mau nuntut? Akunnya fake akun, akunnya akun bohong. Dia nggak jantan, dia bencong. Nah, itu kan Ustaz marah. Saya nggak marah. Saya ini nggak marah. Cuman sound system ini suaranya memang tajam. Saudara, aslinya saya kalau ngomong tuh nggak keras begini, lembut. Marilah kita memaafkan saudara kita. Jangan caci maki. Nyaris tak terdengar. Sallu ala Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi pun duduk di atas batu. Tiba-tiba ada orang kafir musyrik, walaupun mereka jahat, walaupun mereka kafir, ternyata dalam lubuk hatinya paling dalam masih ada rasa iba, ada rasa kasihan. Dia melihat jauh-jauh, oh Muhammad sedang kesepian, kesedihan, kehausan, kelaparan. Lalu dia suruh budaknya, hamba sahayanya, hai budak hamba sahaya, ambilkan beberapa tangkai anggur. So sweet. Lalu kemudian budaknya itu mengambilkan anggur untuk diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu Nabi mau makan anggur itu, Nabi mengucapkan Bismillah. Heran ini si budak ini.
Apa tadi kamu ngomong? Bismillah. Kenapa kamu heran? Karena orang di Taif ini nggak ada satupun yang makan mengucapkan Bismillah. Makanya kalau ada orang di sini yang makan nggak pakai Bismillah, berarti orang Taif nyasar ke Banjar. Lalu Nabi bertanya kepada dia, kamu siapa? Saya Adas. Kamu datang dari mana? Kampung saya dari Ninawi. Kamu makan pakai ngucap Bismillah? Iya. Kamu dari Ninawi? Iya. Di Ninawi itu ada Nabi namanya Yunus bin Matta. Yunus bin Matta itu saudara saya, kata Nabi. Saya Nabi, dia juga Nabi. Kami sama-sama Nabi. Lalu kemudian Adas, budak, pembantu, hamba yang membawakan berapa tangkai kurma anggur tadi, langsung memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencium kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang inilah makhluk yang lama sudah dia cari. Kampung dia jauh di Ninawi, dia merantau dan akhirnya dia bertemu di Taif. Apa pelajaran? Pelajaran yang ketiga, ada orang yang satu kampung dengan Nabi, dekat dengan Nabi, ada turunan nasab dengan Nabi, ada hubungan dekat Nabi, tapi tidak beriman. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu. Tapi ada orang yang tidak satu keturunan dengan Nabi, tidak satu suku dengan Nabi, tidak sekampung dengan Nabi, jauh, dan dia hanya bertemu dengan Nabi sekejap saja, tapi dia sempat memeluk Nabi, dia sempat mencium tangan Nabi, dia sempat ngobrol dengan Nabi. Betapa beruntungnya Adas. Dan tempat Nabi ngobrol dengan Adas itu dibangun satu masjid di Taif, namanya Masjid Adas. Panjang umur, sehat badan, kita nanti sholat di Masjid Adas. Amin. Amin. Apa pelajaran dari sini? Pelajaran yang ketiga, bahwa hidayah kalau sudah datang tidak melihat orang yang bersama dengan Nabi. Padahal kalau hitung orang yang bersama dengan Nabi, yang bersedekah waktu Nabi lahir dia bahagia, budaknya dia merdekakan. Itulah dia Abu Lahab, membebaskan budak hamba sahaya yang menjaga Aminah ketika hamil tua, namanya Thuwaibah. Wahai Thuwaibah, engkau tidak lagi jadi budak, bebas. Mestinya Abu Lahab lah yang dekat dengan Nabi, tapi apa yang terjadi? Tabat yada Abi Lahabiu wa tabba. Bagaimana dengan kita? Kalau Abu Lahab masih sempat melihat Nabi, kita mimpi aja payah. Walaupun kita jauh dengan Nabi, jarak kita dengan Nabi 1447 tahun. Jarak kilometer kita dengan Nabi dari Banjar ke Madinah 9.000 kilometer. Yang nggak percaya ukur sendiri. Jarak waktu jauh ribuan tahun, jarak tempat jauh ribuan kilometer. Lalu apa yang membuat kita dekat? Tinggal satu, hanya dekat di hati. Abu Lahab masih dekat dengan Nabi, Adas masih dekat dengan Nabi. Kita yang jauh ini, Nabi mengatakan ini ada telaga, ini ada haud. Nanti orang akan minum dari telaga ini. Di saat panas terik tidak ada tempat minum, pada saat itu nanti orang akan minum dari telaga ini. Apakah kami ya Rasulullah? Antum ashabi, kalian sahabatku, kalian minum. Tapi ada satu kelompok manusia yang akan minum dari telaga ini. Ikhwani, saudaraku. Siapa mereka ya Rasulullah? Amanu bi walam yarawni. Mereka percaya kepadaku walaupun mereka tidak pernah melihat aku. Mereka cinta kepadaku walaupun mereka tidak pernah perang bersama aku. Mereka memuliakan aku walaupun mereka jauh dari aku. Mudah-mudahan kelompok itu adalah kita, insya Allah. Jamaah yang istiqomah bermajlis, jamaah yang istiqomah bermaulid, jamaah yang istiqomah bersolawat, padahal dia tidak pernah ketemu Nabi, padahal jaraknya jauh, tapi cintanya dalam. Yang datang malam ini, mestinya malam ini dingin, malam libur, duduk di rumah nonton TV. Yang paling besar perjuangannya hadir malam ini adalah ibu-ibu. Betul Bu? Berapa sinetron hilang? Bapak-bapak mestinya hari Ahad libur terakhir, mau nyantai-nyantai, mau duduk-duduk, mau kongko-kongko, mau ngopi-ngopi. Tapi malam ini mereka datang, padahal malam kelam, gelap, mendung, dingin, duduk di bawah.
Ustaz Abdul Somad enak, Ustaz di atas hangat pakai karpet, kami yang di bawah di atas plastik, di atas tanah kena hujan. Ustaz Somad yang di atas ini, saudaraku yang di bawah sana, yang basah, yang kena air, boleh jadi kalian lebih dulu masuk surga dari Ustaz Somad. Mereka aminkan. Memang nggak salah, salah nggak mengaminkan itu? Nggak salah, tapi jaga juga hati saya. Saya ini masih punya hati loh. Udahlah kalau gitu kita pulang aja lah. Ngambek. Ustadz, apa ini yang Ustadz ucapkan? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajaran yang ketiga, bahwa bukan masalah dekat jarak dengan Nabi, bahwa bukan masalah dekat nasab dengan Nabi, bahwa bukan masalah dekat tempat tinggal dengan Nabi, tapi masalah hati. Makanya ketika ada orang yang berkulit hitam memeluk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, aku bukan Quraisy, aku bukan Arab. Lalu kenapa kau peluk aku? Kata Nabi, kenapa kau mau melukku? Karena aku khawatir di akhirat tidak berjumpa dengan engkau ya Rasulullah, aku peluk sekarang. Kata Nabi, almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Mudah-mudahan kita bersama dengan siapa yang kita cintai, Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sudah maulid, mudah-mudahan istiqomah ikut maulid, amin. Yang sudah ikut pembacaan Simtud Doror Adyaul Lami, mudah-mudahan kita diberikan kebaikan, keistiqomahan dunia akhirat insyaallah. Sampai yang belum ikut, mudah-mudahan segera ikut, dibukakan Allah pintu hatinya insyaallah, amin. Yang keempat berikutnya, Nabi pulang menuju kota Makkah. Begitu sampai beliau hampir sudah sampai kota Makkah, tiba-tiba Nabi membaca Quran, terdengar surat Al-Jin juz 29. Qul, katakan, uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin. Ada beberapa jin, mereka mendengarkan Nabi baca Quran. Apa kata mereka? Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami mendengarkan bacaan Quran Muhammad itu amat sangat menakjubkan. Masuk Islam beberapa jin, tempat Nabi baca Quran didengar oleh kalangan jin itu, dibangun satu masjid namanya Masjid Jin. Mudah-mudahan nanti kita sempat sholat di Masjid Jin di kota Makkah Al-Mukarramah. Amin. Pelajaran yang keempat. Apa pelajaran yang keempat? Manusia boleh menolak, Abu Jahal, Abu Lahab boleh nggak ikut, orang Quraisy boleh memusuhi, tapi ada satu makhluk yang jahat, tapi kalau ditakdirkan Allah dia menjadi baik, mereka pun ikut menjadi baik. Itulah dia jin-jin Islam. Ada jin Islam Pak Ustaz? Ada. Juz 29 surat Al-Jin, di situ disebutkan wa anna minnal muslimun, kami ada yang jin Islam, wa minnal qasitun, kami ada jin yang tak Islam. Yang jin Islam itu taharrau rasyada, mencari jalan yang lurus. Tapi jangan gara-gara kita bahas ini pulang dari sini lalu manggil hai jin Islam. Seandainya kita pulang lagi berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tiba-tiba terdengar bisikan di telinga saya, hai Abdul Somad. Apa jawabnya? Hai juga. Aku adalah jin Islam. Maksud Allah, aku mau berteman denganmu. Nggak perlu, karena aku sudah punya teman 10 juta di Instagram. Sombong Ustaz Somad. Maksudnya yang belum follow, tolonglah follow. Kenapa Ustaz nggak mau berteman dengan jin? Sedangkan berteman dengan manusia aja sekarang payah dipercaya, apalagi jin. Padahal sudah ngurus SKCK di Polres. Jangan terpukau, cukup berteman dengan manusia saja. Nanti kalau kamu berteman dengan saya akan bangunkan kamu tahajud malam, saya akan berikan kamu zikir-zikir. Cukup berguru kepada guru-guru kita yang zahir, yang jelas, yang baik. Kita khawatir dia belokkan keyakinan kita sehingga rusak akidah kita, padahal kita selalu meminta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukuplah Allah penolong kita. Ustadz sampai sekarang pernah dapat bisikan-bisikan jin? Belum.
Kalau dia datang membisiki, Pak Ustadz, ada seorang ulama di Masjid Baghdad, ketika dia sedang berzikir, tiba-tiba datang bisikan, hai Abdul Qadir Al-Jilani, engkau sudah kuangkat menjadi waliku, maka semua yang haram kuhalalkan bagimu, semua dosamu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang sudah kuampunkan. Apa respon Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Beliau langsung meniup sebelah kiri dengan bacaan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa dia tahu itu setan? Karena bisikannya tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang haram sudah dihalalkan, dosamu yang lalu, yang sekarang akan datang sudah diampunkan. Maka jangan percaya. Ustaz pernah dapat bisikan-bisikan seperti itu? Pernah. Pas saya lagi sedang berzikir, tiba-tiba datang terdengar suara, hai Abdul Somad, kau sudah kuangkat jadi waliku, katanya. Lalu saya baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kok Ustaz nggak percaya? Dia bilang saya wali. Saya naik pesawat masih ngelihat pramugari. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan terpukau. Idza ra'aita, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma', berjalan di atas air, la taghtar, jangan terpukau. Kenapa? Karena setan iblis pun bisa melakukan itu. Tapi lihatlah pada istiqomah. Istiqomah sholat berjamaah, istiqomah berzikir, istiqomah bersolawat. Saya bersaksi bahwa saudara saya yang hadir malam ini adalah orang-orang yang istiqomah. Ustaz hanya menyenangkan hati kami? Enggak. Tadi malam, tadi waktu berangkat tadi saya lihat mendung. Ini jamaahnya paling 3 sop ini. Saya tanya, di mana acaranya Ustaz Atta? Di dalam. Terus tadi pas keluar rumah saya lihat air. Tinggal 1 sop ini. Pas keluar tadi, becek, saya angkat celana. Tinggal setengah sop ini. Begitu melihat jamaah, ternyata mereka adalah orang-orang yang istiqomah. Al-istiqamah khairum min alfi karamah. Satu istiqamah lebih baik daripada 1000 karamah. Kenapa? Karena iblis pun bisa berjalan di atas air, terbang di atas awan. Dajjal, apa kata Dajjal? Ya sama imtiri, wahai langit turunkan hujan, turun hujan. Apa kata Dajjal? Ya ardu umbuti, wahai tanah tanam tumbuh-tumbuhan, tumbuh langsung muncul bunga-bunganya. Mohon maaf, bukan berarti saya bilang Dajjal menanam bunga. Wahai langit turunkan air, turun. Wahai bumi tumbuhkan tanaman, tumbuh. Ada mayat yang sudah terbujur, apa kata Dajjal? Ya mayit qum, wahai mayat bangkit, hidup lagi. Dajjal bisa melakukan itu. Satu yang tidak bisa dilakukan Dajjal, istiqamah. Satu yang tak bisa dilakukan iblis, istiqamah. Doakan supaya Ustaz Somad istiqamah. Amin. Orang yang istiqamah hadiahnya apa? Husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, orang yang berkata Rabbku Allah, summa istaqamu, kemudian dia istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut, jangan cemas, jangan galau, jangan gundah, jangan khawatir. Wala tahzanu, jangan sedih. Maka ketika kita sedang gundah gulana, sedih, datang malaikat mengusir kesusahan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dihalau kesusahannya. Amin. Kenapa orang pakai narkoba? Karena pikirannya berkecamuk. Kenapa orang makan obat tidur? Makan obat tidur 1 nggak bisa tidur, makan 1 papan mati. Pakai sabu-sabu. Sekarang ada namanya narkoba liquid dalam bentuk cairan, dalam bentuk gas, dimasukkan ke dalam tabung, lalu kemudian dihisap. Begitu dihisap langsung ketawa. Kenapa? Karena susah bahagia. Tapi kita malam ini semuanya bahagia walaupun nggak pakai narkoba. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena balasan orang yang Rabbunallah tsumma istaqamu, malaikat turun. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan takut menghadapi masa depan. Wala tahzanu, jangan sedih melampaui masa lalu.
Kita ini kan cuma punya dua masa, masa lalu dan masa depan. Masa lalu jangan terlalu sedih, masa depan jangan terlalu takut. Nikmati masa sekarang. Jangan terlalu sedih masa lalu sampai lupa masa sekarang. Jangan terlalu cemas masa akan datang sampai tidak menikmati masa sekarang. Nanti, besok, lusa, hari ini mati. Mudah-mudahan kita semua orang yang istiqamah lalu diberikan Allah husnul khatimah. Setelah hilang takutnya, hilang cemasnya, hilang sedihnya, hilang galaunya, apa kata malaikat? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Berbahagialah engkau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah. Lalu kemudian malaikat mengundang dia untuk masuk ke dalam surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali. Kira-kira kalau kita pergi jauh di perantauan mau pulang ke kampung, senang atau enggak senang? Seperti senangnya aku pulang besok. Malam ini kajian terakhir, besok siang kajian terakhir di real estate, lalu kemudian itu saya akan pulang. Begitulah senangnya kita menghadap Allah. Irji'i, kembali ila rabbiki, menghadap Tuhanmu, radiyatan mardiyah, engkau ridha dan engkau diridhai Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati. Kita pun semua nanti akan masuk ke dalam surga insya Allah. Masuk surga enggak sendirian, masuk surga berjamaah. Dipanggillah jamaah teratai bersolawat. Masuk surga. Masuk. Yang pertama masuk protokol. Karena beliau sudah menyelamatkan yang nikah tadi, dibilang sepupu, selamat. Maka semua masuk. Dan begitu Al-Mukarram masuk ke dalam surga, yang pertama beliau cari adalah Abdus Somad. Beliau tanya ke malaikat, malaikat, Ustaz Somad mana? Kata malaikat, Ustaz Somad sudah nunggu dari tadi di ruang VVIP. Amin kan? Sebenarnya saya cuma mau dapat amin dari mulut orang-orang yang ikhlas ini. Itu sebenarnya saya ini sampai malam ini sehat, padahal sebetulnya ini baterai sudah habis. Saya malam ini masih semangat, saya masih sehat. Banyak jamaah yang nanya, Ustadz makan apa? Iya makan nasi, saya bilang. Nasi apa? Nasi kuning. Ustadz minum apa? Iya minum teh manis, saya bilang. Kenapa Ustadz sehat? Saya sehat karena didoakan orang banyak. Maka saya pun masuk surga juga karena didoakan oleh Bapak Ibu semua. Pernah Bapak Ibu mendoakan saya masuk surga? Dari bunyinya kayaknya belum. Saudara yang dimuliakan Allah, besok malam nisfu Sya'ban, saya nggak minta request doa banyak-banyak, saya cuma minta satu doa untuk Ustadz Somad, boleh? Boleh. Satu aja, matikan Ustadz Somad husnul khatimah. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, besok malam perbanyak istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya dilapangkan Allah. Wa min kulli hammin faraja, segala kesusahannya dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka.
Mudah-mudahan kita mendapatkan ketiganya insyaallah. Amin. Saya nggak bisa istighfar dengan seperti istighfar Ustaz Somad pakai lagu-lagu tadi, nggak usah pakai lagu. Saya istighfarnya pendek aja Pak Ustaz. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Udah. Saya nggak bisa bersuara Pak Ustaz, dalam hati aja. Bagus, nggak apa-apa. Udah. Sholawat. Doa tidak akan sampai kalau tidak pakai solawat. Maka solawat ditutup wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Doa tidak akan diterima kalau tidak pakai solawat. Makanya di awal pakai solawat. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salat tidak akan diterima kalau tidak ada solawat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina. Majelis kita ini menjadi majelis bangkai, majelis busuk, majelis berbau dan berulat kalau tidak ada selawat. Itulah mengapa guru kita protokol bersolawat dan ustadz kita bersolawat. Kata sambutan bersolawat. Ustadz Somad pun dari tadi bersolawat. Man shalla alayya sholatan, siapa yang bersolawat satu kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Amin. Wa huttan anhu asyara sayyiat, 10 dosa diampunkan. Amin. Wa rufi'at lahu asyara darajat, diangkat 10 derajat tingkatan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Besok malam siapa yang ngajak-ngajak ngobrol, gimana bro? Jadi kita ngobrol kongko-kongko, gimana anak Syanu, suami Syanu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah, mak, anakku batuk, mak. Anakku demam. Gimana cara ngilangkan batuk demamnya? Ambil selasih, masukkan ke dalam mangkok, ambil kembang semangkok, siram air putih, masukkan gula batu, letakkan diembunkan habis isya, baca sholawat 3 kali, minum sebelum subuh. Begitu orang tua mengajarkan. Semuanya pakai sholawat, sholawat, sholawat. Kau anak laki-laki, adikmu juga laki-laki, nggak punya saudara perempuan, nanti mungkin kau akan merantau, mungkin nggak bisa beli makanan, nggak ada uang, kau masak sendiri. Maka cuci dengan bersih supaya jangan ada najisnya, jangan ada darahnya. Cuci ayam, cuci kambing, cuci sapi, siraman terakhir sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Nanti nyuci pakaian jangan sampai nggak dibilas, karena boleh jadi bercampur dengan kotoran kencing, najis, kotor. Bilas. Waktu membilasnya dengan air suci mensucikan, bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita diajarkan dari kecil banyak-banyak bersodakoh dengan harta, bersolawat dengan lisan, sholat dengan anggota tubuh, karena setiap badan ini ada ibadahnya masing-masing. Ibadah telinga mendengar, ibadah mata melihat yang baik-baik, ibadah lisan bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar, berzikir, bersolawat. Malam ini nama majelis kita adalah teratai bersolawat bersama UAS, ujian akhir semester. Semua yang saya sampaikan tadi ingat baik-baik, karena itu nanti akan keluar dalam ujian akhir tahun. Kami nggak nyatat, kami nggak ingat, nggak apa-apa, karena direkam, nanti akan diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Ya. Bagaimana kalau 1/4 hariku kuisi selawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. In zitta ala dzalik khairul laka. Kalau kau tambah lebih bagus lagi. Bagaimana kalau setengah hari saya isi dengan selawat? In zitta ala dzalik khairul laka. Kalau kau tambah lebih bagus lagi. Bagaimana kalau seluruh hariku kuisi dengan selawat? Apa kata Nabi SAW? Yukfa hammuka, segala keinginanmu, kesusahanmu akan dihilangkan Allah kesusahanmu, dan keinginanmu akan diberikan Allah sesuai dengan ilmu Allah. Wa yufar laka dzambuka, dan dosa-dosamu diampunkan Allah. Jadi bersolawat banyak-banyak itu
bagus. Bersolawat banyak-banyak itu baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya berdiri jam setengah 10, sekarang sudah jam 11 kurang 15. Ini melanggar kode etik. Di mana-mana saya tausiah itu 60 menit. Kok bisa diteratai bersolawat ini 1 jam lewat 15 menit? Kenapa tidak diingatkan? Ini bonus karena tanahnya becek. Kalau ada tausiah di masjid ramai biasa. Kalau ada tausiah di gedung hall olahraga ramai biasa. Kalau ada tausiah di hotel ramai biasa. Tapi tausiah saat mendung, saat hujan, tanahnya basah, itu diteratai bersolawat. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan. Selama 1 jam 15 menit ini banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Karena besok malam kita nisfu Sya'ban. Maafkan tetangga, kawan, jiran, sahabat, tetangga, mertua, menantu, semuanya. Saya semua bisa saya maafkan Pak Ustadz, kecuali satu. Siapa? Mertua saya. Kenapa dia? Mak lampir. Mudah-mudahan kita berlapang dada memaafkan semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Saya diminta membaca doa. Doa ini dikabulkan Allah bukan karena ulun, tapi karena pian sabarataan. Karena hati kita yang bersih, karena tulus. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqomah iman dan Islam, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpin kita adil dan amanah. Allah berikan kita rezeki yang berlimpah, anak kita soleh dan solihah, kita mati husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah teratai bersolawat ini ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina ayah kami, wali ummahatina ibu kami, wali azwajina pasangan hidup kami, wali dzurriyyatina anak keturunan kami, wali man hadarana, semua yang hadir dalam majelis teratai bersolawat ini ya Allah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina. Jadikan negeri Banjar ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bijalalik. Jadikan kami orang yang bersaudara karena Engkau ya Allah. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman, wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman, wa akhrijna minad dunya ma'al iman, keluarkan kami dari dunia membawa iman, wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Qur'an wal hafizat. Jadikan anak-anak kami menjadi para ahli Quran seperti qori kita tadi ya Allah. Allahumma hafazhum min kulli su' wa syarr wa makruh. Jaga anak kami dari